Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Bapa Saudari, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih kuasa anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kerinduan kami datang di tempat ini. Kami mau memuji, meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, bawa kami lebih lagi untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berdiri
didoakan oleh Bapak Franky. Kami persilakan. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian, hormat, syukur. Kita kebesaran, keagungan, kemuliaan bagimu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kita harap berkasih, kita harap Kau hadir tempat ini Bapa. Jadi firman-Mu Kau memberikan kami kunci kerajaan surga, sebab apa yang kami kan di bumi carikan di surga. Firman Tuhan berkata, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Gereja-Mu, kekasih hati-Mu, biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami penuai akhir zaman ini Tuhan, siap melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Kami bisa mampu maksimal melakukan Roh Kudus yang di dalam kami, sehingga firman Tuhan menjadi hidup Tuhan. Kami rindu Tuhan mempraktikkan, melakukan, mendemonstrasikan firman Tuhan. Dan kami mengasihi Tuhan, membalas segala kebaikan Tuhan berbuat bagi kami. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau jadi orang benar, kudus, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih setia, kemudahan, kebaikan Tuhan yang tidak berubah dan Tuhan. Kami akan menikmati dahulu yang lalu kemarin, minggu yang indah saat ini Tuhan. Begitu baik sungguh sangat dalam baik kehidupan kami yang Kau sudah nyatakan Tuhan. Pertolongan pemberian sempurna. Selain yang kami berikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Kami kembalikan kepada Bapak Roh Kudus yang di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Kau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kau urapi setiap kami yang Kau utus melayani bagi yang kudus, baik yang memimpin pujian, yang berbakti Tuhan, yang memimpin alat musik keyboard, dijalankan koletan, penerima tamu, dan kami bersyukur siapa-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman-Mu, yang menerangkan, menguraikan, menjelaskan, dan mengajarkan firman Tuhan. Setiap ayat pasal yang disampaikan Tuhan, biar Roh Kudus memetraikan sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Saat firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus hidup memenuhi kehidupan kami, kami mau dituntun, dipimpin, ditawan, dikuasai, dikendalikan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami hidup kami bukan kami demi Roh Kristus yang ada dalam kami, yang siap melakukan perkara besar, ajaib dan luar biasa, yang tidak bisa dilakukan manusia dan dunia. Kami bisa, dan kami berasal dari surga, dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab Roh Kudus di dalam kami lagi besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapak akan membangun kerajaan-Mu. Kami mau mendirikan kerajaan Tuhan, mengangkat satu Tuhan saat ini Tuhan di gereja Bethel Indonesia, jemaat Bethel Christ Church kepunyaan tempat ini Tuhan. Kami siap memberikan pujian, penyembahan, hormat, syukur kami. Kami siap memberikan yang terbaik, segenap jiwa kami, kekuatan hidup kami untuk hal dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat yang sudah hadir Tuhan. Damai, sukacita, pengharapan, hibur selalu turun yang dalam perjalanan jemaat-Mu Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang akan Kau bawa masuk di ruang kudus-Mu Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Mari percepat langkah mereka, sama-sama kami berkumpul menikmati kasih dan kebaikan-Mu, dan selama ini kami mau memberkati Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan pujian, penyembahan, syukur kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Biar hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, rapi dengan pengurapan Roh-Mu yang tak ada batas Tuhan, dan Dia akan melayani kami masuk lebih dalam lagi, dan kami mau menyatu dengan tubuh dan darah anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan. Karena tubuh daging benar-benar makan dan darah benar-benar minum akan menyatu di dalam kehidupan kami, dan kami tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat dan bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah di dalam kemahnya selesainya hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami siap melayani Tuhan
akan mendengarkan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memilih, menetapkan dan menentukan untuk dia menjadi seorang hamba Tuhan. Kami persilakan Bapak Pendeta Tommy Pesak. Kami persilakan. Shalom. Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus. Yes. Shalom. Yesus. Yes. Asam urat. Masih pagi, masih semangat. Kenalkan nama saya Tommy. Saya pekerja misi. Saya dulu pekerja misi. Saya bergabung pertama dengan organisasi Korea, kedua saya gabung dengan organisasi Amerika, dan setelah saya pulang Indonesia, saya masuk ke Papua. Saya pergi gerakan di Papua selama 3 tahun, baru saya pulang. Banyak hal yang saya lewati. Memang kalau pelayanan misi tidak enak. Tidak perlu bicara yang enak-enak, tidak enak kalau pelayanan misi, karena kita harus banyak berkorban. Oleh Tuhan melayani di dalam misi, paling banyak itu harus banyak berkorban. Saya sebagai tukang las, saya las listrik, las tangki. Saya juga tukang potong rambut. Saya harus joining Andrea di Surabaya untuk potong facial tribal refleksi. Saya juga tukang bikin kue. Lengkap ya. Ya, saya juga koki di dapur Korea. Saya masak juga masakan Korea, masakan Manado, masakan Jawa. Saya belajar semua untuk Tuhan. Ya, saya melayani lewat keterampilan melayani Tuhan. Waktu saya ditugaskan di Kamboja, saya buka potong rambut. Saya buka potong rambut. Kalau terima Yesus gratis. Kalau tidak terima Yesus harus bayar. Saya kusuk mahal di Joni Andrea. Ya, jadi di Korea itu, di Kamboja itu semua orang Buddha. Tidak ada Buddha, lebih banyak Buddha. Tapi saya harus perkenalkan tentang Yesus. Di sana mereka tanya, so Tommy, who Jesus? Indonesian people or American people? Orang Indonesia atau orang Amerika? Sebenarnya Yesus segala bangsa. Saya jelaskan tentang Yesus. Tapi cuma terima saja. Tidak rugi, cuma terima. Mereka cuma Yesus karena potong rambut. Jadi bukan karena khotbah. Seperti itu. Dan saya juga penginjil jalanan. Saya merintis penginjil jalanan tahun 99 di Kota Manado dan di Papua. Saya juga bergerak di Nias. Saya bergerak juga di Medan. Penginjil jalanan. Lewat itu saya melihat bahwa Tuhan tidak terbatas. Apapun yang kita miliki, Tuhan bisa pakai. Talenta kita miliki untuk melayani Tuhan. Bukan nanti berkhotbah, bukan nanti musik atau semua aspek Tuhan bisa pakai kita. Kalau bisa pakai, ada yang jago memasak, ya masak buat Tuhan. Saya tidak banyak makanan di sana, berarti mereka masak buat Tuhan. Ada juga apapun yang kita miliki. Dan proses demi proses saya lewati di Papua. Saya 4 kali malaria, 4 hampir mati 2 kali, tapi tidak mati-mati. Ya, malaria. Ibu dari Papua, dari Sorong, ibu sana. Saya melayani di Sorong juga. Saya tinggal di mana-mana, saya tinggal orang tahan karena saya masak, saya cuci piring, saya yang hadapi mereka, berubah mereka senang sekali. Jadi berkat. Di mana-mana kita, mereka dibutuhkan banyak orang karena apa yang kita miliki kita pakai untuk Tuhan. Seperti itu. Dan waktu saya ke Papua, saya masuk ke pedalaman Kabupaten Sarmi. Mereka dapat rusa 1 ekor, cuma rebus dan garam. Tidak masak pakai bumbu. Saya tawarkan bumbu yang enak. Tawarkan rusa garam rica. Memang sekarang tidak mudah mereka masak. Cuma karena masakan banyak orang datang sama Tuhan. Ya,
tengok masakan, mereka tanya, Pak Pendeta bagaimana? Enak sekali itu, sampai itu sisa-sisa di belakang mereka baru begini, makan dengan nasi. Jadi enak ini Pak Pendeta ini. Sini mau kasih belajar, kasih tahu tentang Yesus, toh, kasih tahu kasih Tuhan, kasih belajar. Sekarang mereka pintar-pintar. Oh, tanam-tanam bumbu biasa. Mana orang Papua itu halaman tidak tanam bumbu. Sekarang di sana, tanam serai, bawang, macam-macam mereka tanam. Iya, karena mereka sudah rasa enak. Ternyata kalau biar tidak ada damai, kalau masakan enak, wah, sudah damai. Karena makan pengaruh juga. Suami sudah capek sekali, sudah lapar, sampai di rumah cuma marah-marah. Tapi kalau sodorkan dengan makanan enak, tambah sayang. Begitu. Saya melayani misi, banyak hal yang saya lihat bahwa Tuhan mau kita tetap semua apa yang kita miliki kita pakai untuk Tuhan. Iya, kita pakai untuk Tuhan. Saya juga belajar refleksi di Filipina. Karena di Filipina saya 1 tahun, saya belajar refleksi di Filipina. Di Filipina, saudara, saya masuk ke daerah juga yang rawat. Karena sayang. Iya, di sana rawan sekali, memang sangat rawan. Teman saya orang Davao diblokir, brother, boleh dikali. Wah, dia baru dapat telepon. Kakak dia meninggal, sudah dipotong-potong baru isi dalam plastik. Juga di sana sudah bunuh. Dikebun, dipotong-potong baru isi dalam plastik. Keluarganya dapat, tinggal dikenal mukanya dengan gelangnya. Kedapatan, ngeri sekali sana. Saya masuk ke daerah itu, saudara, tapi masih ada sampai sekarang. Kalau Tuhan belum berkenan kita mati, tidak akan mati. Jangan takut. Ini waktu sudah dekat sekali, sudah sangat singkat. Kalau kita cuma datang ibadah begini, kita tidak tahu pergerakan sekarang. Semua datang ke Tuhan, sudah dekat sekali. Saya upload ada 4 anak-anak kecil dipakai Tuhan. Penglihatan luar biasa. Dia lihat kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Tuhan beritahu lihat anak-anak kecil. Saya lihat Tuhan, ini waktu sudah dekat sekali. Kita bergerak terus bagi Tuhan. Ini suatu perjuangan loh datang ke sini. Saya tadi bilang sama Pak bilang, kami ada 10 kali. Jauh sekali. Saya bilang juga sudah tidak ada apa. Tidak jadi ini. Karena kalau begini tidak jadi kartu busway. Tadi Tuhan berjalan. Feni itu sangat sekali dia panggil saya. Tuhan gagal bergerak saja atau mulai melangkah. Iya, melangkah. Sebenarnya saya datang di Jakarta ini target cuma 1 minggu. Ini sudah 2 bulan. Pemerintah untuk terus ini. Iya. Tuhan mau bawa di sini. Seklar pemilu. Iya. Sebenarnya saya harus cepat pulang, tapi pemerintah terus baru ketemu. Karena lagi bertemu pasangan hidup, kemarin kita mau pasangan hidup. Ya, saya ada calon orang Chinese di Bandung. Dia seorang pengusaha. Dia bilang, kakak melayani saya visi saya pagi pelayanan. Dia bilang, aku saya kadang kalau cewek di Jakarta bahaya. Kalau bahaya preman, cewek cantik yang bahaya. Tapi Tuhan dahsyat. Kemarin dia sudah terus terang sama saya, bersungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan sama-sama, dia mau usaha. Saya lihat, kita harus semangat. Mana Tuhan jangan cuma duduk kita cuma dengan firman. Bawa jiwa, jangan bersaksi sini cuma karena batuk sembuh. Jangan bersaksi tanpa jiwa. Iya, harus punya iman. Jangan cuma kita punya rasa iman. Saya akan berkati pengeluaran gereja, saya akan berkati musik. Bawa jiwa. Kalau itu jiwa Tuhan bawa luar biasa. Jangan bersaksi cuma karena batuk, cuma karena virus sembuh di sini bersaksi berapi-api. Bawa jiwa. Waktu ketemu orang panggil, kamu sudah pernah rasa hadirat Tuhan jangan di Pulau Kadu datang ke 3. Saya salah jalan tadi. Datang Pak sini. Sudah 2 kali salah jalan. Pertama-tama masuk di pojok sana. 2 kali. Masuk ke peti ibadah. Ternyata sempat masuk di sebelah. Calon lu. Ya, saya cuma ikut-ikut saja dengan Pak Benny. Jadi saya cuma ibadah bawa pergi. Nah, tapi sukacita. Saya lihat di situ orang kalau sudah datang jauh
jauh-jauh berarti punya sesuatu bagi Tuhan. Amin. Orang kan jauh-jauh bukan jauh loh. Kalau orang bisa datang ke sini itu luar biasa. Dia punya cinta Tuhan, punya rasa haus akan Tuhan itu luar biasa. Makanya berikut bawa jiwa dan cuma datang-datang sendiri. Ya, makanya dia paksa saya datang. Saya bilang Tuhan kita membawa orang begitu. Iya, membawa orang. Di tetangga, kayaknya sudah robek, kasih bantuan. Kenapa kamu baik? Karena Tuhan tarik itu ya panggil tarik. Kalau Tuhan sudah mau datang kita bawa jiwa atau kesian. Tidak ada buah. Tidak bawa jiwa kesian. Bawa. Ya. Jangan cuma bawa baju baru. Bawa itu jiwa. Siapa tetangga ketemu orang bawa beca. Saya naik yang lalu saya naik beca. Pak, Bapak sudah kenal semua. Sudah tahu jalan sini. Oh sudah tahu deh. Saya tahu semua. Tapi ada satu jalan Bapak tidak tahu. Jalan ke surga. Kalau itu lain lagi. Harus sampaikan. Kalau tidak harus sampaikan. Teman saya sudah cuma itu begini. Dia cuma bicara lain. Wih, kesempatan. Tapi tidak apa-apa. Harus berani sampaikan. Oke? Terima kasih. Saya percaya semua dikuatkan. Saya menyanyi satu lagu waktu kami pelayanan di jalan. Saya tidak cuma artis kamar mandi jadi tidak terlalu tahu nada. Hatiku mencintaimu, Engkau Tuhan penciptaku, lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Mencintaimu, Engkau Tuhan penciptaku, lidahku mengakuimu, Engkau Yesus, nama di hatiku. Engkaulah kejutan dalam hidupku, untuk melayani Kau Tuhan Rajaku. Memuji namamu adalah kesukaanku, namamu Yesus tersimpan indah di hatiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Pak Tompan Sesi, dan selanjutnya akan ada kesaksian dari Pak Modi dan Ibu Kania. Kami persilakan Pak Modi dan Ibu Kania. Kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Pak Pendeta dari Manado. Kayaknya sering di YouTube Pak ya. Ya. Karena saya sering mengikuti kegiatan atau ada semacam kebangunan rohani tapi di jalan ya, di pasar. Puji Tuhan. Hari ini saya merasa berbahagia sekali bisa bertemu dengan Pak Pendeta yang sering kita lihat di YouTube. Puji Tuhan bisa menguatkan kami sebagai kesaksian kami, karena pada hari ini ya memang secara tiba-tiba saya berharap ini merupakan satu rencana Tuhan bagi saya juga bagi keluarga kami. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, terkhusus juga Pak Pendeta Ferry dan Pak Pendeta dari Manado, sebagaimana ya mungkin sebagian kecil ya yang tahu bahwa sebenarnya kemarin itu kita merayakan hari perkawinan kita yang ke berapa Bu?
18 ya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, istri saya ini perlu perjuangan sehingga sampai pada hari ini paling aktif justru kalau dibandingkan dengan saya. Kalau mungkin ya saya dari kecil sudah mungkin dari sekolah minggu ya sudah diajarkan bagaimana mengenal Tuhan, tetapi pada kesempatan ini saya bisa melihat bahwa istri saya adalah merupakan tulang rusuk yang dikirimkan Tuhan buat saya. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu mengetahui bahwa saya tinggal di rusun atau di RGTC, ya mungkin sebagian besar di sini ada dari rumah susun Kriati Pacaku. Istri saya ini adalah keluarga dari seberang, ya, dari saudara kita dari Ismail, dan penuh perjuangan Bapak Ibu, karena saya ingat waktu kita mengawali atau memasuki pernikahan sebagai laki-laki, ya, saya harus diperhadapkan oleh bagaimana harus memilih. Istri saya ini adalah anak dari seorang kiai sepuh di Magelang, dan perjuangan saya untuk bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan, karena waktu itu dikasih pilihan Bapak Ibu, silakan menikahi anak saya dengan catatan ada dua. Istri saya ikut saya, tapi setelah menikah dia harus kembali. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, saya menikah dengan istri saya ini dengan catatan setelah menikah saya ikut dia, tapi setelah itu saya bisa balik lagi. Nah, pemikiran itulah yang saya lama, hampir sejam atau 2 jam ya. Saya harus berbicara dengan kakak tertua dari istri saya ini, bagaimana untuk meneguhkan apa yang diberikan, pilihan yang diberikan. Dan pada akhirnya saya masih ingat, saya kasih pilihan begini aja Mbak, saya karena kalau di Jawa kalau kakak ya saya biasanya panggil Mbak. Saya ada pilihan karena saya merasa agama itu tidak akan menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah dari kita sendiri. Dan saya percaya bahwa yang saya imani, Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamat saya. Dan pada akhirnya diberikanlah kesempatan kita menikah, dan walaupun tidak dihadiri oleh keluarga besar dari Magelang, tetap kita jalanin. Kita menikah di gereja Rawasari, dan didahului dengan kita ya karena harus pengenalan Alkitab dan dibaptis. Nah, itulah kita mulai dengan kehidupan yang baru. Nah, sampai pada tahun lalu, karena sebagai orang tua kami menghormati orang tua di Magelang, karena beliau di sana sebagai tokoh agama, tokoh sepuh. Jadi apapun yang disampaikan kita harus mendengar. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua kami, ya kita harus akui bahwa itu merupakan perkataan yang harus mereka sampaikan. Soal mungkin kita terima dan tidak terima, yang penting sudah disampaikan. Dan niatannya mereka memang tetap bahwa kita harus tetap kembali sesuai dengan kepercayaan yang dipegang oleh orang tua. Dan pada akhirnya kita harus
berketetapan hati, kita tetap teguh, dan sampai saat ini kita masih berada dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saya yakin percaya pernikahan kami ini adalah karena anugerah Tuhan. Saya tidak bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. 18 tahun saya jalani luar biasa tantangan dan rintangan, tapi saya yakin Tuhan akan bersama saya. Amin. Karena bagaimanapun saya percaya apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi, satu orang kita bawa dalam nama Tuhan. Malaikat surga bertepik sorak. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebagai pribadi saya banyak kekurangan. Saya merasakan saya memang harus banyak belajar firman Tuhan. Walaupun secara kepercayaan, ya kalau kita mungkin dari Manado, apalagi saya berlatar belakang dari gereja karismatik, orang tua saya bukan terlahir dari karismatik, tapi dulunya memang di Kemin, tetapi kita bisa masuk ke GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, dan kita tumbuh besar di sana. Saudara-saudara keluarga besar saya semuanya pendeta, termasuk kakak saya juga pendeta, dan ya sudah bersekolah juga di Malang. Dan saya berharap bahwa saya pada saat sampai sekarang ini, saya yakin dan percaya karena anugerah Tuhan. Saya mungkin banyak yang saya sampaikan atau saya akan bersaksi, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah minimal bisa mengenal bagaimana pribadi saya. Saya terus terang dalam keadaan yang penuh kekurangan, saya pastikan bahwa Tuhan selalu bersama keluarga. Demikian mungkin kesaksian kami, kesaksian saya. Kalaupun diperkenankan, saya dengan istri saya akan menyanyikan Bapak Ibu, terkadang ya kita satu keluarga setiap malam kita berkumpul semua sebelum tidur, kita baca Alkitab bergantian, dan ya setelah itu kita melakukan penyembahan. Karena itu merupakan satu didikan kami untuk anak-anak. Dan ada lagu yang sangat menyentuh bagi saya, dan itu sering kita nyanyikan bersama. Lagu Kemurahan.
Puji Tuhan, luar biasanya keluarga yang diberkati Tuhan. Ada mesbah di dalam keluarga, ada kasih, ada anugerah, keajaiban yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati untuk keluarga Pak baik dan Ibu yang beraniversarinya, berhari ulang tahun pernikahan 18 tahun. Saya terlalu percaya banyak kelimpahan demi kelimpahan, bahkan keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan buat atas hidup mereka, karena mereka setia di hadapan Tuhan. 18 tahun tidak gampang. Nah, saat ini kita akan memberi persembahan. Saya mengundang Ibu untuk yang berhari anniversary, Ibu Tania, untuk berdoa persembahan. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memberi persembahan buat ibadah pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati setiap tangan yang mengulurkan tangan. Tuhan, Engkau mau memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat satu. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan.
meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dalam setiap langkah hidup kami, dan hidup kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami. Dan saat siang hari ini kami buka hati kami untuk kami bisa mendengarkan firman Allah. Karena kami sungguh percaya firman Tuhan akan termaterai dalam kehidupan kami, akan menghasilkan buah-buah sampai 100 kali lipat. Ruangan ini hanya ada kemuliaan Tuhan, hanya ada sakinah gloria Tuhan yang ada dalam ruangan ini. Dan kami benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan menjamah kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyatakan kesembuhan dalam hidup kami, Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup kami, bahkan Tuhan menyatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hidup, kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hebat, kami percaya Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Tiada Tuhan yang seperti-Mu ya Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu, karena hanya satu juru selamat di muka bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi satu jalan menuju ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan, kami bangga punya Yesus. Kami berkata bahwa kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu yang ajaib melanda hidup kami semua pada kesempatan siang hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan termeterai dalam kehidupan kami. Dan ruangan ini sudah ada sakinah glorinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ruangan ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami minta penuaian 6 juta jiwa buat GBI sisi. 6 juta jiwa kami minta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bisa melihat bahwa sekalipun ada persoalan terjadi, tapi Tuhan yang menyertai gereja ini, Tuhan yang menyertai gereja ini, karena Tuhan ada buat gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, berakar bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali mengikuti kasih oleh Tuhan. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-18 tahun ya Pak Budi. 18 tahun ya Pak Budi Utania, anak-anak yang ada. Saya percaya 18 tahun ini bukan sesuatu yang gampang ya, tapi sesuatu yang memang banyak persoalan, banyak lukanya, banyak kerikil-kerikil yang kita hadapi. Tapi Tuhan kasih kemampuan untuk kita bisa melihat bahwa rumah tangga kita pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Yang ini mati. Lukas pasal 6 ayat yang pertama. Ayat yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Haleluya. Dapat semua? Sama-sama kita baca firman Tuhan ini ya. Yang pria baca ayat genap, yang wanita baca ayat ganjil. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat yang ke-11. Ini perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, hari Sabat itu adalah hari di mana Tuhan berhenti untuk menciptakan, ya kan? Artinya bahwa hari Sabat ini hari di mana kita harus berbakti kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu pengertian hari Sabat. Oke? Dapat semua ya? Sama-sama kita baca. Yang pria baca ayat genap, yang wanita baca ayat ganjil. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat ke-11. 2, 3. Yang pria duluan. Pada suatu hari Sabat lain, lalu mengajar di situ, ada seorang yang mati tangan kanannya. Terus akhirnya orang Farisi mengamas yang mati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada Sabat supaya mereka dapat dasar untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik atau apa? Berbuat jahat. Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Terus sesudah itu ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan apa? Dan sembuhlah tangannya. Nah, kesembuhan terjadi pada hari apa? Hari Sabat. Hari Sabat itu pada waktu dulu hari
sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, ya kan? Kenapa? Karena Yesus berkata begini, pada hari Sabat. Nah, pada hari Sabat itu aturan manusia, aturan liturgi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu pada hari Sabat tidak ada kegiatan, hanya berdiam diri. Tidak ada kegiatan berdiam diri, seolah-olah mereka berdiam diri itu seolah-olah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya pernah ke Pulau Nias, setelah di Pulau Nias. Di Pulau Nias itu kalau hari Minggu toko tutup. Ada yang sudah pernah ke Pulau Nias? Sudah ya? Ya. Di Pulau Nias itu kalau hari Minggu toko tutup. Ya, hari Minggu ada beberapa toko, tapi ada beberapa yang buka. Tapi kebanyakan semuanya pada tutup, restoran pada tutup. Jadi kalau kita mau cari makan di hari Minggu susah. Kenapa? Mereka menghormati banget yang namanya hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu, ya kan? Hari mereka berbakti, hari mereka memuji Tuhan, hari mereka beribadah kepada Tuhan, menghormati banget. Jadi mereka tutup di hari Minggu. Artinya suka, artinya apa? Sangat luar biasa banget, ya kan? Luar biasa banget mereka menghormati yang namanya hari Sabat. Nah, saudara, Tuhan berkata begini, bahwa orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu menghormati yang namanya hari Sabat. Tidak ada kegiatan lain, walaupun orang itu sekarang, ya kan, masuk ruang ICU, masuk UGD, dan minta didoakan oleh pendeta nggak boleh doakan orang itu. Kenapa? Hari Sabat, ya kan, itu aturan manusia, konsepnya manusia, liturginya manusia. Dan kadang-kadang gereja Tuhan juga punya liturgi, tapi liturgi gereja Tuhan memang nggak salah, tapi kadang-kadang ada yang namanya liturgi yang sudah menentang dengan kebenaran firman Allah. Amin. Nah, ini yang Tuhan sementara merombak semuanya. Kenapa? Karena Tuhan datang, Tuhan bilang, aku datang untuk apa? Untuk menggenapkan janji Tuhan. Jadi Tuhan datang ini untuk melihat segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan buat manusia, itu Tuhan akan hapuskan semuanya. Contohnya begini, orang kusta, ya, orang kusta pada waktu zaman dulu ini orang yang sangat bersalah, ya kan, sangat bersalah, kemudian dia sangat berdosa banget, makanya dia kena kusta. Jadi orang yang kena kusta itu orang yang berdosanya minta ampun, auzubillah min zalik, astagfirullah. Nah, kalau Ibu Ellen hidup pada zaman dulu sudah kena kusta dia. Karena dia pernah dapat tampilin oleh RT. Saya sempat berdebat dengan RT, tampilin ngomong lansia, ya kan? Haleluya. Nah, orang kusta pada zaman dulu adalah orang yang sangat berdosa, ya kan? Berdosa kemudian dia kena kusta. Saudara, dengar baik. Ketika orang kusta ini mau masuk kampung, masuk kota, dia kalau masuk kota dia harus berkata begini, najis. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi kalau mereka menyentuh orang kusta, mereka akan menjadi najis. Amin. Jadi kalau dia masuk kota dia bilang najis. Jadi orang Yahudi tahu bahwa orang kusta, mereka harus menghindar supaya tidak kena sentuhan orang kusta. Kalau kena sentuhan, maka mereka juga akan jadi najis dan diisolasi di pinggir kampung. Ya, isolasi di pinggir kampung. Zaman Taufik aja diisolasi di rumah 30 hari, bahkan sampai 40 hari, dempor 40 hari di rumah saja, ya kan? Ini isolasi di pinggir kampung, nggak boleh masuk kampung, nggak boleh belanja, kena kusta selama-lamanya. Kalau nggak bertobat, nggak bakalan sembuh, kan gitu kan? Nah, orang kusta jadi dengar ada Yesus di kampung itu, dia dengarkan ada Yesus di kampung itu, dia datang dengan keberanian dia datang. Tapi dia datang, dia nggak boleh ada di dekat warga, dekat penduduk, nggak boleh, mesti jauh-jauh. Dan dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Kenapa orang kusta bilang tahir, bukan sembuh? Padahal kan dia kusta nih, otomatis yang namanya sakit penyakit butuh kesembuhan. Tapi dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tahu banget bahwa dia kena kusta karena kesalahan. Saya katakan, dia tahu bahwa dia kena kusta karena kesalahan. Ini kadang-kadang kita ini orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, tapi kita nggak mengerti. Kita hanya berdoa, Tuhan, kenapa sakit ini menimpa saya? Kenapa pergumulan ini menimpa saya? Kenapa masalah ini menimpa saya? Mungkin itu ada kaitansi dengan salah kita. Mungkin. Nah, orang kusta yang datang kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah,
mentahirkan kamu. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan bilang aku mentahirkan kamu, pada saat itu juga Alkitab berkata begini, pada saat itu juga lenyaplah penyakit kusta. Saudara, ketika Tuhan bilang aku mau mentahirkan kamu, Tuhan jamah nggak dia? Tuhan jamah nggak? Tuhan jamah, Tuhan tas, Tuhan pegang, Tuhan tas. Saudara, orang Yahudi nggak bisa menjamah orang kusta, akan najis. Tapi Yesus datang, dia tas, dia jamah orang kusta. Kenapa? Karena Yesus ingin melanggar aturan liturgi manusia yang sesuai dengan kehendak surga. Dengar Pak, orang Yahudi membuat aturan jangan sentuh orang kusta. Kalau kamu sentuh, kamu akan najis dan akan berdosa. Yesus melanggar aturan itu. Dia sentuh, dia jamah, dia mentahirkan orang kusta itu. Ini saya bilang aturan manusia yang dipatahkan oleh Yesus. Nah, saudara, hari Sabat. Hari Sabat dikatakan begini, jangan kamu berdoa macam-macam di hari Sabat. Udah diam aja, berdiam diri. Seolah-olah itu memang bagus berdiam diri. Memang bagus, benar, berdiam diri, memuji, menyembah Tuhan. Tapi ada satu yang aturan sorga yang kita tidak bisa langgar. Coba kita baca di ayat yang ke-8. Tetapi dia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya. Jadi ada orang yang mati tangannya. Ada orang yang mati tangannya. Kemudian orang ini yang mati tangannya, orang Yahudi semuanya. Pada orang ini minta supaya didoakan supaya tangannya sembuh. Tapi orang Yahudi gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Pada hari itu hari Sabat. Gak kita banget hari Sabat. Ini aturan manusia. Padahal orang ini butuh banget untuk dijamah, disentuh, didoakan supaya orang ini sebuah aturan manusia, liturgi manusia. Dibuat seperti itu, liturgi manusia. Nggak salah saya bilang. Tapi Tuhan bilang begini. Coba deh, ayat 7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini aturan mereka. Nggak boleh ada kesembuhan pada hari Sabat. Kemudian supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi dia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan apa? Dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Saudara, ternyata aturan-aturan itu yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang konsep manusia berbeda dengan konsep Tuhan. Yang Tuhan inginkan ternyata, coba kita buka, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan. Tadi berkaitan dengan hambanya menyampaikan satu jiwa. Ternyata konsepnya Tuhan itu datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Jiwa-jiwa yang terhilang. Aturan boleh dibuat oleh manusia, tapi Tuhan langgar aturan itu. Kenapa? Karena konsepnya Tuhan, aku datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan orang. Tuhan katakan menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan. Makanya Tuhan rubah konsep itu, langgar aturan itu. Kenapa? Karena Tuhan punya visi. Nah, kita anak-anak Tuhan juga punya konsep bahwa satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya bersyukur banget saya bisa diselamatkan oleh Tuhan hanya karena doa ya. Mami saya berdoa supaya saya diselamatkan. Mami saya berdoa supaya kakak saya yang namanya Nur Hayati Suraga sudah kembali pulang ke surga tanggal 3 kemarin diselamatkan, supaya papi saya diselamatkan, supaya kami tinggal satu orang lagi kakak saya yang nomor 2, dia masih ada di Teluk Tanggai yang belum dijamah oleh Tuhan. Tapi saya percaya, saya berdoa buat dia supaya dia bisa mengalami keselamatan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan katakan aku datang untuk menyelamatkan jiwa. Nah, saudara, GBI di sisi ini saya ditaruh oleh Tuhan untuk saya bisa benar-benar membawa dampak surga. Satu jiwa sangat berharga banget di hadapan Tuhan. Satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat, mungkin ada orang-orang yang berkata begini, Pak Pendeta, ya maafkanlah ya Ibu Eng sakit contoh Ibu Eng terus. Kenapa?
Tadi kalian musik itu saya kalian ini kakak saya di Hosana dulu. Ketika puji-pujian menyaman saya rasakan bahwa ini ada api Tuhan. Maka saya bilang kalian setiap bulan sekali di sini ya. Awal bulan. Kenapa kita sementara menarik hadirat Tuhan itu turun? Kita masuk dalam konsepnya Tuhan. Amin. Jemaat-jemaat harus masuk dalam konsepnya Tuhan, bukan konsep gembala, tapi konsepnya Tuhan. Apa itu? Keselamatan jiwa. Amin. Amin. Mau saudara punya adik, punya kakak, punya keluarga, punya orang tua, punya keluarga besar diselamatkan? Mau? Berdoa buat mereka supaya mereka bisa mengalami keselamatan. Kenapa ini konsepnya Tuhan? Tuhan bilang di hari Sabat aku langgar aturan manusia yang dibikin oleh manusia. Tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi ada orang yang sakit tangannya, aku jamah dia, aku sembuhkan dia. Sekalipun orang-orang Taurat tadi berkata begini, mereka mempersalahkan Yesus karena melanggar liturgi, aturan, tradisi. Nenek punya moyang, punya nenek moyang. Tuhan angkat. Tuhan mau menyatakan konsepnya Tuhan. Amin. Saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, untuk kita masuk dalam konsepnya Tuhan. Amin, Pak De. Bude masuk dalam konsepnya Tuhan. Ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Nah kan saudara, kalau kita masuk dalam konsepnya Tuhan, orang-orang mungkin di lingkungan kita nggak bisa mengerti, nggak bisa nangkap. Benar betul? Nggak bisa. Sekalipun mereka hamba Tuhan, pendeta ataupun orang-orang Kristen, nggak bisa nangkap kalau kita masuk dalam konsep yang Tuhan nggak bisa nangkap. Contoh nih, saya dan istri saya kan kebanyakan berbuat baik sama orang, banyak sekali. Kita orangnya ya, kalau mau dibilang murah hati, bukan cuma murah hati, hatinya murah-murah. Kenapa? Kita nggak bisa lihat orang susah, sekalipun kita susah. Tapi kita nggak bisa lihat susah. Kenapa? Karena kita pernah merasakan nggak punya uang. Benar. Saya punya anak 4. Kami pernah merasakan bagaimana anak saya cuma minum air putih 3 hari. Kenapa nggak punya uang? Di dompet udah nggak ada, cuma doa tapi saya mata ada yang tolong, ada yang berkati. Saya pernah merasakan itu. Jadi ketika orang nggak punya uang, saya merasakan sampai hatinya yang paling dalam. Apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Kalau enggak, kita nangis sama-sama. Iya kan? Kenapa? Kita punya hati. Kita punya hati. Hati Tuhan taruh di hati kami. Amin. Nah, karena orang pikir, Pak Gembala, jangan terlalu baik sama orang. Itu pikir orang. Dia dekat dengan kita. Jangan terlalu baik sama orang. Hei, seolah-olah benar. Ya, seolah-olah benar. Jangan terlalu baik, nanti dia manja. Seolah-olah itu benar. Tapi kalau kita masuk dalam konsepnya Tuhan, masuk dalam hebat sekali ya. Konsepnya Tuhan itu salah. Kenapa konsepnya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ketika engkau bermurah hati, maka Tuhan akan bermurah kepada. Amin. Jadi kita harus masuk dalam konsep Tuhan. Nggak usah pikirin lagi macam-macam orang-orang sekitar kita. Nggak usah. Kalau anak-anak Tuhan masuk dalam konsepnya Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Saya percaya, saya yakin banget ya. Bapak Ibu pasti ngerti kan apa yang Tuhan nyatakan dalam hati Bapak Ibu yang ada. Ya, mungkin kita berkata bagi Tuhan, tapi kan saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya sesuatu, saya mau kepada Tuhan. Ya udah, engkau hanya bisa berdoa sama Tuhan supaya keluargamu, jemaat yang ada bisa mengalami berkat yang dahsyat dan melimpah dari Tuhan. Saya rindu ya kita doakan sama-sama supaya kita punya tempat ibadah sendiri. Ya, kita punya tempat ibadah sendiri. Jadi sound system kita nggak keluarin, masuk lagi, keluar, masuk lagi, angkat lagi. Eli, Pak Simon sampai gede tangannya. Dulu waktu belum ada Eli, belum ada Pak Simon, saya angkat ini 2 ini, saya angkat ini 50 kilo, 100 kilo. Saya angkat sebelah kiri, sebelah kanan, ya kan? Pegel juga di tangan. Tapi saya lakukan buat Tuhan, saya nggak pernah mau. Saya dengan istri saya kalau saya bilang, nih, saya mau lakukan buat Tuhan apapun, ini saya mau lakukan buat Tuhan, dia nggak bisa larang saya, nggak bisa. Kenapa? Tuhan nomor 1, dia nomor 2. Jadi cuma ikut, jangan salah ya. Istri nomor 2, jangan istri nomor 1, istri nomor 2, Tuhan nomor 1. Kenapa? Apa yang saya lakukan, istri mesti ikut.
Fellowshipnya enak ya. Jadi kita kami oke, daripada kita beli makanan buat pengurus-pengurus, ayo kita siapin makan aja, ini kan? Siapin makan. Di sekali siapin makan, puji Tuhan ada yang ambil. Pak Gembala, minggu depan saya siapin ya, puji Tuhan. Haleluya 12 kali dengan ada yang Grace, haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi Pak Gembala, minggu depan saya siapin, puji Tuhan. Nah, sampai sekarang berkelanjutan. Di setiap ibadah makan. Tapi bukan tujuan kita bukan makan. Amin. Tujuan kita bukan makan. Makan hanya sekedar bonus. Kenapa kita ingin menghadirkan hadirat Tuhan tempat ini? Amin. Teman saya bilang ini, Pak Pendeta, itu nggak bangkrut ya? Saya bilang, kenapa? Saudara tahu? Kalau kita siapin makan itu harus habis berapa? Saudara tahu nggak? Nggak tahu. Dan nggak perlu tahu. Belum tahu. Belum operasional gereja, nggak perlu tahu. Sewa gereja, nggak perlu tahu. Kenapa? Tuhan kita hebat, luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Kenapa? Saya bilang, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Pasti akan Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Hari ini 30 jemaat kasih makan, 50 kasih makan, 100 kasih makan, 200 kasih makan, 1000 kasih makan, 1 juta kasih makan, 6 juta kasih makan. Iya, kasih makan siapa? Sorga. Kenapa takut? Kita lakukan buat Tuhan kok. Jadi saya percaya bahwa semuanya akan indah kalau masuk dalam konsepnya Tuhan. Saudara berdoa sama-sama supaya gereja ini benar-benar ada hadirat Tuhan yang turun, dan ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan yang membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Jadi saya tidak perlu sibuk-sibuk lagi mencari jiwa. Tuhan bawa ke tempat ini. Tuhan yang kirim ke tempat ini. Minggu depan 1 jiwa, 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, 4 jiwa, sampai 6 juta jiwa. Pindah kemana? Nggak tahu. Tuhan yang kirim pasti. Tuhan yang siapkan tempatnya. Amin. Amin. Saya percaya siang hari ini kita semuanya masuk dalam konsepnya Tuhan. Rumah tangga masuk dalam konsepnya Tuhan. Ikuti arahan suami ya. Arahan suami ikuti. Jangan engkau berontak. Kenapa? Istri ikut suami. Jangan dibolak-balik. Firman Tuhan katakan yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Istri tunduk kepada suami. Kemudian kita ikuti suami mengasihi istri. Jangan dibolak-balik. Ketika istri terus sama suami, monggo, baik pak, baik pak. Suami pasti akan sayang kamu. Kenapa? Itu firman. Rumah tangga yang romantis, rumah tangga yang hidup dengan firman. Ada amin. Katakan sampai kiri sampai kananmu, hidup sesuai firman. Itu kan kepala. Kita berdoa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ibu Aneke bisa maju ke depan. Ibu Aneke layani perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan teruskan kami layani perjamuan kita.
mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian jika barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Terjadi buat kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil sawan sesudah makan, lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Ada pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini Tuhan, yang telah Kau persiapkan untuk mengurapi jemaat-jemaat Tuhan. Hamba percaya kuduskan tangan hamba-Mu, melayangkan hamba-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan pengurapan yang lebih lagi. Mereka dimeteraikan, mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati, mereka umur panjang, dan hamba akan meteraikan mereka dengan urapan ini. Karena Tuhan berkata bahwa bidang ini akan dipakai untuk
Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan yang kedua. Saya minta dengan kasih Kristus, Pak Henry berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini dari pagi hingga pada siang hari itu kami tahu Tuhan segala sesuatu Tuhan telah menuntut akan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan juga untuk persembahan yang kedua. Tuhan berkati semuanya Tuhan, tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak memberikan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kolektor dijalankan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang baik kuasanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat pengumuman, kami persilakan pengurus gereja untuk memberi pengumuman. Tidak ada, baiklah kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saja pun kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih. Tuhan mengetahui semuanya dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Jadi Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu, jadi Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan. Tuhan tahu masalah-masalahmu, Tuhan tahu kerinduan hatimu, buat istrimu, buat anak-anakmu. Dari masa-masa ini engkau akan menerima 2 kali lipat. Tuhan berkata 2 kali lipat. Tuhan berkata 2 kali lipat yang kau terima. 2 kali lipat yang kau terima. Double portion yang kau terima. Engkau terima, engkau terima, engkau terima, engkau terima, engkau terima, engkau terima, engkau terima. Hamba sebagai hamba Tuhan, hamba percaya bahwa pengurapan itu mengalir bagi Tuhan. Pengurapan dan tempat yang mati itu mengalir. Mereka kuat, mereka diberkati, mereka umur panjang, mereka sehat. Hamba percaya rumah tangga ini dipagari lagi kemuliaan. Rumah tangga yang benar-benar hidup oleh karena perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mengurapi rumah tangga ini, pakai rumah tangga ini Tuhan. Anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka ada dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka dalam lingkapan kasih dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang memperlengkapi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kamu semakin dipromosikan oleh Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Ibu tadi akan semakin Tuhan pakai, akan semakin Tuhan buka yang menjadi pergumulan hidup Tuhan buka. Tidak ada yang tertutup. Karena Tuhan mengurapi rumah tangga ini. Mengurapi, menerima pengurapan. Terima pengurapan. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Kebaik Tuhan Yesus. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Aminkan setiap perkataan ini, maka Tuhan terjadi dalam hidupmu.
Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, katakan amin. Dari malapetaka, dari kecelakaan, dari intimidasi roh jahat, dari sakit penyakit, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Dan engkau akan melihat suami istrimu, anak-anakmu, cucu menantu-menantumu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apapun juga yang engkau kerjakan, berbuat, lakukan semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, berkat dan cinta kasih dari Allah Bapa di surga, persekutuan bahkan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan bahkan pengharapan yang dahsyat melimpah ruah tercurah dalam hidupmu dari kuasa Roh Kudusnya, tinggal menyertai kehidupan kita dari saat siang hari ini sampai kita bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berabad-abad lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam kehidupan kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan di kepala wakil Kristus Tuhan. Saat itu sejenak baru kita salam-salaman satu dengan yang lain. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur pada siang hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sambil kita menikmati berkat Tuhan ya, sambil kita menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan Secara khusus kami oleh keluarga yang ada yang mau mempresentasikan ya, kita dengar sebentar ya mengenai apa namanya Yayasan Kanker ini ya. Ya, sambil kita menikmati berkat Tuhan dari Lembaga Kanker Indonesia ya, akan presentasi di depan ini nanti. Silakan Pak Bu, siapa? Lembaga Kanker Indonesia itu sudah di depan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Sambil kita akan ini kita doakan doa berkatnya. Tuhan terima kasih, kami akan menikmati berkat Tuhan.